Kami percaya akan perkataan pujian tadi, bahwa kami akan terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, dan layakkan kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Menjadi wangi-wangian yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu. Kuduskan, urapi, pakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar kerajaan-Mu datang, biar kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Ibadah ini milik-Mu, ambil alih dan tinggikan diri-Mu di tengah-tengah kami pada hari. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom. Apa kabarnya? Saudara lebih baik? Haleluya. Bagaimana dengan saudara yang ada di rumah? Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara juga dalam keadaan baik. Bersama dengan Tuhan kita akan terbang tinggi. Amin. Haleluya. Pada malam ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang berjudul mengubah frustasi menjadi sebuah terobosan. Mengubah frustasi menjadi sebuah terobosan. Mari kita lihat Yakobus pasal yang kelima ayat 10 dan ayat yang ke-11. Bagaimana mengubah frustasi yang dialami, yang kita alami akibat segala pergumulan permasalahan yang terjadi dalam hidup kita dan sekitar kita menjadi suatu kemenangan, terobosan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama Yakobus pasal 5 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Saya ulangi bacakan kepada saudara. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita baca di ayat 10 ini, bagi sebagian orang ini bukan hal yang favorit. Ini bukan ayat yang favorit, menyenangkan. Karena disuruh menuruti teladan. Disuruh menuruti teladan penderitaan. Siapa yang mau menderita? Ada yang mau menderita? Saya yakin kita semua tidak mau menderita. Kita tidak suka menderita. Tapi firman Tuhan katakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Mereka yang telah bertekun
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Mari hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat kehidupan Ayub. Saya akan mulai daripada akhir hidup Ayub. Dari Ayub pasal 42 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Ayub 42 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya ajak kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Kalau kita baca kisah akhir kehidupan Ayub, saya yakin kita semua kepingin sekali mendapatkan itu, saudara. Hidup yang berkelimpahan, dengan keluarga, dengan anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Harta yang berkelimpahan, punya teman-teman yang banyak, yang peduli kepada dia, yang datang katanya menghibur dia, menyampaikan turut berduka cita, menghibur. Kalau saudara mau tahu harta Ayub, hitung aja. 14.000 ekor kambing domba. 1 ekor kambing berapa? 500.000 kita bikin, kalikan 14.000 kali 500.000. 6.000 unta. Ada yang tahu harga unta di sini? Saya nggak ada Habib di sini ya, jadi nggak tahu harga unta ya. Ya, orang-orang Arab mungkin ngerti harga unta, saudara ya. Karena kita di Indonesia kan tidak ada unta ya. Kemudian 1.000 pasang lembu. Harga lembu berapa Pak Loren? Kira-kira 10 juta mungkin. 1 ekor lembu. Kalikan 1.000 pasang, berarti 2.000 kali 10 juta. 1.000 ekor keledai betina. Anggaplah keledai itu 2 juta harganya. Kalikan 1.000. Wah, udah berapa hartanya, saudara? Udah berapa hartanya? Kemudian ada 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dan firman Tuhan katakan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka semua dapat warisan, saudara. Kemudian umur panjang. Masih hidup lagi 120
40 tahun lamanya. Melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi udah cicit, anak cicitnya lagi saudara. Panjang kali usianya saudara. Matilah Ayub tua dan lanjut umur. Kalau Ayub ini orang kita Tapanuli, udah pestanya pesta apa lagi saudara? Ya kalau orang Tapanuli kan ada tingkatan dia pestanya. Ada sahur matua. Kemudian kalau lengkap semuanya. Kemudian dia meninggal yang pertama, itu apa namanya? Sari matua ya. Ya, ada jenjangnya saudara. Ayub itu begitu. Dia bisa lihat keturunan yang keempat. Keturunan yang keempat, berbahagia sekali. Semua orang kepingin, aku ingin seperti Ayub. Kalau hanya baca ending. Tapi bagaimana di awal kisah Ayub? Kita perlu belajar dari awal, jangan hanya tahu di akhir. Banyak orang cemburu, kepingin melihat seseorang yang sudah berhasil. Wah dia hebat ya, dia berhasil, hartanya banyak. Tapi dia nggak tahu bagaimana orang itu memulai. Pengalaman-pengalaman apa yang dilaluinya. Tragedi-tragedi apa yang pernah dialaminya. Hanya tahu endingnya happy. Kita semua suka ending happy. Tapi bagaimana dengan memulainya? Kalau engkau mau menikmati kehidupan seperti Ayub endingnya, diberkati dengan luar biasa, maka engkau harus turuti teladan penderitaannya dan ketekunannya saudara. Lihat bagaimana kisah Ayub dari Ayub pasal yang pertama. Ayub itu firman Tuhan katakan ayat pertama pasal 1 ayat 1. Dikatakan di tanah Uz ada seorang laki-laki bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan juga di awal saudara. Takut Tuhan, saleh. Dan firman Tuhan katakan, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saleh, jujur, benar, tapi bisa kaya. Jadi gak usah korupsi untuk menjadi kaya. Hidup saleh, jujur juga bisa kaya. Tapi apa yang terjadi? Ada suatu peristiwa yang terjadi di alam roh ini. Di mana firman Tuhan katakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah di ayat 6. Menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Dan saudara, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sama seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Berjaga-jagalah karena lawanmu iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ketika Tuhan melihat iblis, Tuhan tanya, dari mana kamu iblis? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi, mencari kesempatan siapa yang bisa ditelannya. Dan dia tahu benar tentang siapa Ayub ini.
Dan dia tidak bisa menyentuh Ayub ini. Bagaimana dia tidak bisa menyentuh? Kita akan baca di ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan hala? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tuhan katakan, apakah engkau lihat hambaku Ayub, anakku Ayub? Lihat bagaimana saleh, jujur dan benar. Tuhan sangat membanggakan anak-anaknya, hamba-hambanya, ketika kita hidup seturut dengan jalan dan kehendaknya. Ketika engkau hidup di dalam kebenaran, Dia akan senantiasa membanggakan engkau. Dan dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan membuat pagar sekeliling rumah Ayub. Demikian juga Tuhan membuat pagar sekeliling rumah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup seturut dengan jalan Tuhan. Dan kemudian iblis menantang Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah dia, jamah segala yang dipunyainya. Ambil maksudnya, ia pasti mengutuki engkau. Tapi pertanyaannya, apakah ada seorang bapak yang rela anaknya menderita? Ada beberapa bapak di sini, ada Pak Manase, ada Pak Das. Apakah bapak rela anak bapak menderita? Tentu saja tidak. Apalagi bapak kita, bapak di surga. Dia tidak tentu rela, tidak pasti dia tidak rela anak-anaknya menderita. Amin. Makanya dia tidak menjamah dan menyentuh Ayub. Tapi dia berkata, maka firman Tuhan kepada iblis di ayat 12, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan bilang, aku buka pagar, terserah kau mau buat apa. Karena Tuhan gak sampai hati menyakiti anak-anaknya. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit kepada anak-anaknya. Tuhan tidak pernah memberikan kesusahan kepada anak-anaknya. Halo? Amin. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Kau punya Bapa yang mengasihi engkau. Engkau punya Bapa yang mencintai engkau. Dia tidak pernah memberikan penyakit kepadamu. Dia tidak pernah memberikan kesusahan kepada engkau. Iblislah yang meletakkan kesusahan di dalam dirimu. Iblislah yang membuat penyakit di dalam dirimu. Iblislah yang mendatangkan kesusahan ke dalam dunia ini. Dan Tuhan yang memuji Ayub. Akhirnya berkata, iblis silakan. Kalau engkau mau coba-coba dia, silakan. Tuhan berikan izin untuk melihat ketekunan, kesetiaan kita di dalam masalah yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Dia menguji hati kita. Dia mau tahu kesetiaan kita. Silakan, tapi jangan coba-coba sentuh nyawanya. Dan saudara lihat penderitaan seperti apa yang dialami oleh Ayub. Yang pertama, ayat 13.
Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Harta kekayaannya mulai digerogoti. Lembu sapi yang ada padanya mulai digerogoti. Dia kehilangan hartanya. Dan yang kedua, ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Itu yang kedua. Datang api menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Dan yang keempat, ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara lihat penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Ayub. Mungkin selama ini engkau berkata bahwa engkaulah orang yang paling menderita di dunia ini. Karena engkau menyangka masalah-masalah yang terjadi dalam hidupmu seperti datang bertubi-tubi menghancurkan hidupmu. Tetapi saudara, ketika engkau belajar tentang kisah Ayub, bagaimana Ayub ini mengalami penderitaan. Semua harta bendanya habis. Apakah hari ini semua harta bendamu sudah habis? Dan yang paling terakhir, yang keempat, saudara, anak-anaknya mati semua. Apakah engkau mengalami penderitaan yang mengerikan seperti Ayub? Apakah ada di antaramu yang kehilangan anak-anakmu semuanya satu-satu bersamaan di hari yang sama mati semuanya? Bukan 1 anak, bukan 2 anak. Ada berapa? 10 anak. Anak-anak yang sudah dewasa. Tentu saja Ayub pasti menaruh masa depan, rencana-rencana yang luar biasa bagi anak-anaknya. Ayub menginginkan suatu kehidupan yang baik untuk anak-anaknya. Ayub merencanakan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Ada beberapa kawan pendeta yang seperti itu, saudara. Merencanakan hal yang baik untuk anaknya. Tapi apa yang terjadi ketika anaknya mau selesai SMA kelas 3?
tiba-tiba anaknya sakit dan meninggal. Orang tuanya sudah mempersiapkan yang terbaik untuk anaknya, bahwa anak itulah yang bakal menggantikan dia menjadi hamba Tuhan. Tapi anak itu meninggal. Ada banyak harapan-harapan Ayub untuk anak-anaknya, tapi semuanya habis. Lihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tapi walaupun demikian, firman Tuhan katakan Ayub tidak berdosa. Ayat 22, dalam kesemuanya itu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.